Oke, kembali lagi bersama saya Rega. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Data Manipulation Language. Data Manipulation Language atau yang disingkat dengan DML merupakan sekumpulan elemen yang digunakan dalam memanipulasi data seperti memilih, memasukkan, menghapus, dan memperbaharui data yang ada di database. Perintah dasar dari DML seperti select, yaitu mengambil atau menampilkan data dari tabel, kemudian update, itu untuk memperbaharui data yang lama ke dalam data yang baru. Kemudian ada insert, itu menambahkan data baru ke dalam tabel. Kemudian ada delete, itu untuk menghapus data dalam tabel. Lanjut, kita juga akan membahas tentang aggregate. Aggregate merupakan fungsi mencari sebuah nilai di dalam database dengan berbagai macam kondisi. Contoh fungsi aggregate yaitu seperti count, sum, min, max, dan average. Kemudian kita akan membahas tentang group by. Group by merupakan fungsi yang digunakan dalam fungsi select untuk mengelompokkan data pada kolom yang diinginkan. Contohnya yaitu di sini kita mempunyai pertanyaan, berapa kali transaksi per ID? Nah, kita dapat menggunakan fungsi seperti ini. Select ID pelanggan, kemudian sum total harga, from tabel transaksi, where ID pelanggan, kemudian di group by dengan ID pelanggan. Lanjut. Nah, kita juga akan membahas tentang join. Inner join merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan sebuah data dengan menghubungkan lebih dari satu tabel yang memiliki hubungan. Jika tidak berhubungan, maka data tidak dapat ditampilkan. Nah, untuk implementasi cara penggunaan dari fungsi-fungsi tersebut akan saya jelaskan langsung di SQL. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan data atau insert data ke dalam sebuah tabel gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi insert into. Nah, di sini misalnya kita ingin insert menu cemilan gitu ya, jenis cemilan. Nah, di tabel jenis menu gitu. Di sini tabel jenis menu, tbl underscore jenis menu. Kemudian di sini kita lihat dulu di fieldnya itu ada ID jenis menu, koma, jenis menu, kurung tutup. Kemudian di bawahnya untuk memasukkan data itu kita menggunakan values. Value. Nah, di sini kurung buka, misalnya ID-nya 3, koma, kemudian ini sekarang jenis menu. Jenis menunya makanan ringan. Makanan ringan. Tutup. Nah, sekarang kita coba run. Oh, error dia ternyata di sini saya tipe menulisnya. Jadi di sini harusnya jenis menu ya. Kita coba run sekali lagi. Nah, sudah berhasil. Kita lihat datanya. Nah, ini datanya sudah masuk ke dalam tabel, itu ID 3 itu makanan ringan gitu ya. Kemudian kita akan melakukan insert lebih dari satu. Ini kan kita melakukan insert nih hanya satu data gitu. Misalnya kalau kita ingin insert ke dalam tabel itu namun banyak data gitu kita insertnya sekaligus. Kita bisa menggunakannya cara seperti tadi. Misalnya kita ingin insert into, misalnya sekarang kita insert tabel menu gitu ya. Tadi kan kita sudah insert jenis menunya, sekarang kita insert menunya gitu. Di sini nama menunya kita itu tabel underscore menu. Tabel underscore menu. Kemudian sama seperti tadi. Nah, karena kita nggak tahu nih, misalnya mau ngelihat nih cara melihat data di dalam sebuah tabel menggunakan query, itu kita bisa menggunakan select ya. Select from tbl no gitu. Kita coba execute. Nah, ini langsung keluar dia gini, penggunaan select from tabel, nama tabel itu bisa menampilkan data-data yang ada gitu di dalam sebuah tabel tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat di dalam sebuah tabel menu itu terdapat ID menu, kemudian ada ID jenis, kemudian nama menu, kemudian harga, kemudian ada stok,
kemudian ada tanggal update. Nah, di sini kita masukkan datanya, isian datanya menggunakan values ya. Values. Kita insert di sini. Saya sekarang di menunya. Sekarang di sini sudah terdapat 7 ID menu. Sekarang berarti ID ke-8. Nah, kita di sini ID ke-8. Kemudian ID jenis menunya. Ini sekarang tadi kan kita sudah membuat nih jenis menunya itu ID 3 dengan nama makanan ringan, jenisnya makanan ringan gitu. Di sini di menunya kita masukkan sebuah makanan ringan gitu ya. Jadi di sini ID-nya ID 3. Kemudian nama menunya kerupuk udang gitu. Kerupuk udang. Harganya misalnya 2.000. Stoknya itu ada berapa ya? Misalnya 20. Kita punya stok 20. Ini tanggal update-nya itu per sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 tahun 2021. Jadi untuk insert tanggal itu, nah yang dimulai duluan itu dimulai dari tahun, kemudian bulan, baru tanggal, seperti itu. Cara kurung tutup di sini pakai koma. Nah, untuk memasukkan data banyak itu kita pergunakan koma di sini. Kita copy. Nah, sini kita copy paste gitu ya. Langsung saja di samping ataupun di bawahnya juga bisa. Kita membawah juga bisa. Kita inputkan ulang. Tapi pastikan di sini kalian menggunakan koma sebelum mengisikan data ini. Data yang baru gitu ya. Pastikan di sini menggunakan koma. Sekarang ini ID 9. Masih jenis menunya sama, makanan ringan. Di sini kita ubah kerupuk putih gitu misalnya. Harganya 1.000. Stoknya 30. Diupdate-nya sama gitu. Lanjut, kita input yang banyak. Di sini yang 10. ID jenisnya masih sama, makanan ringan. Sekarang kita rubah keripik usus. Harganya 2.000. Stoknya kita kasih di sini 25 misalnya. Lanjut. Nah, di sini juga kita buat yang ke-11. ID ke-11. ID jenisnya masih sama, makanan ringan. 3. Ini kita buat itu keripik tempe gitu misalnya. Tempe. Harganya 3.000. Stoknya 10 saja. Nah, di sini kita kasih titik koma. Nah, ini fungsi yang kita gunakan ketika kita ingin menginsert sebuah data ke dalam tabel menu dengan data yang cukup banyak gitu sekaligus gitu. Ini kita langsung saja tumpuk menggunakan koma sebelum menambahkan data baru gitu ya di sebelahnya ataupun di bawahnya gitu. Sekarang kita coba execute. Nah, sukses. Nah, kita lihat sekarang tadi kita sudah execute ini dan sudah berhasil. Di sini yang keluar execute-nya sukses. Maka sekarang kita lihat dengan select apakah datanya sudah masuk. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa data yang tadi kita baru insert itu sudah masuk ke dalam tabel menu ya. Nah, langkah selanjutnya kita ingin mengupdate sebuah tabel. Kita update gininya, kolomnya itu, isi data dari kolomnya itu. Dan di sini kita ingin mengupdate tabel menu tbl menu. Kita set ini kolom mana yang ingin kita update gitu kan. Artinya kita di sini ingin mengupdate kolom stok sejumlah. Kita di sini pengen update itu
stoknya itu 10, sebanyak 10 isian gitu ya stoknya. Nah, ini stok 10 apa ini yang kita ingin update? Nah, maka kita gunakan where. Di sini yang kita ingin update misalnya jenis makanan. Berarti di sini kita update itu berdasarkan ID jenis menu. Where ID jenis menu itu ID makanan itu ID-nya 1 ya. Sini berarti 1. Nah, sekarang kita coba execute. Nah, di sini message-nya sukses berarti sudah berhasil. Coba sini kita lihat, kita refresh. Nah, di sini data stoknya sudah terupdate sebanyak 10. Namun, tanggal update-nya belum kita rubah. Nah, di sini kita coba lagi. Bagaimana sih caranya mengupdate dua field sekaligus secara langsung gitu ya. Sini kita copy dulu. Nah, di sini di set yang ini nih kita gunakan koma. Di sini kan stok sama dengan 10, kita gunakan koma. Di sini tanggal update sama dengan, ingat tahun duluan, 2021 bulan 12, sekarang tanggal 23. Nah, masih tetap berdasarkan ID jenis menu, itu makanan 1. Kita execute. Sukses. Nah, di sini salahnya kita itu di sini bahwa message-nya itu yang satu sukses, yang satunya masih warning. Nah, saat kita refresh di sini ternyata tanggal belum terupdate gitu ya. Malah datanya hilang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini kita lupa memasukkan petik 1. Jadi jangan lupa menggunakan petik 1 agar tidak error. Kita coba execute kembali. Sudah sukses tanpa warning, tanpa error. Nah, kita refresh. Nah, di sini datanya sudah masuk semua, tanggal maupun stoknya sudah terupdate sebanyak 10 semua di jenis makanan. Nah, lanjut. Jadi misalnya kita nih pengen ngupdate sebuah stok, namun cuman nggak mau nih kita update-nya semua jenis makanan nih. Kita update secara bersamaan semua. Jadi berdasarkan jenis menu kita nggak mau seperti itu. Jadi kita tuh maunya update-nya itu berdasarkan salah satu menu aja atau enggak 2 menu gitu yang ingin kita update gitu misalnya. Nah, di sini kita dapat menggunakan in ya, bantuan in. Di sini kita coba. Ini kita copy dulu. Ya, stoknya di sini kita rubah 15 saja. Tanggalnya biarin tanggal 23 hari ini. Nah, ini di where-nya ini kita ganti, kan kita inginnya berdasarkan ID menu ya. ID menu in. Nah, di sini kita perlu bantuan in untuk itu. Nah, di sini kita ingin mengubah stok dari es jeruk dan kerupuk udang. Es jeruk itu di ID-nya dia 6. Kemudian kerupuk udang itu ID-nya dia 8. Nah, di sini kita coba execute. Apakah berhasil? Nah, di sini untuk message-nya itu semuanya sukses, tidak ada error dan tidak ada warning. Coba kita refresh di sini. Nah, bisa kita lihat di sini kerupuk udangnya sudah terupdate, stoknya 15 dan es jeruk sudah terupdate juga 15. Nah, di sini dengan bantuan in ya untuk mengupdate ID apa saja yang ingin kita update gitu ya, tidak berdasarkan ID jenis menu ya. Nah, di sini saya ingatkan ketika kalian ingin mengupdate sebuah tabel, pastikan kalian menggunakan where agar query-nya itu tahu di mana saja yang ingin kalian update. Jika kalian tidak menggunakan where, maka seluruh data akan terupdate. Nah, bayangkan saja jika database kalian sudah besar dan kalian lupa menggunakan where, maka data kalian semua dari awal hingga akhir seluruhnya itu akan terupdate seperti itu. Jadi, itu tidak dapat dikembalikan lagi, tidak dapat digunakan Ctrl Z seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaan delete di sini ya. Nah, delete. Misalnya kita ingin mendelete sebuah tabel transaksi gitu.
Nah, di sini kita lihat dulu, ini copy dulu, kita ingin lihat datanya dalam tabel transaksi, TPL, transaksi. Kita lihat dulu data tabel transaksi. Misalnya kita ingin mendelete sebuah ID 7 itu secara keseluruhan. Hanya ID 7 ya, jadi berarti delete from TBL transaksi. Ingat, kita gunakan where. Kalau tidak menggunakan where, datanya akan hilang semua. Jadi di sini kita ingin mendelete ID 7. Berarti di sini kita tulis ID transaksi sama dengan 7. Coba kita execute. Sukses, tanpa error, tanpa warning. Kita lihat di sini bahwa tabel 7 ID transaksi 7 sudah hilang ya, sudah ke delete, berarti sukses. Nah, bayangkan jika kalian tanpa menggunakan where, maka data seluruhnya ini akan hilang semuanya. Nah, kita contoh, kita menggunakan select, kita lihat dulu data dari tabel A, TBL A. Dan sini sudah terdapat data di dalam tabel A. Misalnya kita ingin mendelete-nya tanpa menggunakan where gitu ya. Ini saya akan mendemokan jika tanpa menggunakan where apa yang akan terjadi pada tabel A. Nah, di sini kita lihat sukses tanpa error, tanpa warning. Kita refresh. Nah, maka datanya akan hilang semua. Jadi, penggunaan where di sini sangatlah penting di dalam sebuah query DML. Jika kalian ingin mendelete ataupun mengupdate sebuah tabel tanpa menggunakan where, maka seluruh data yang kalian buat sebelumnya itu akan terupdate ataupun terhapus semuanya. Jadi pastikan kalian menggunakan where di setiap kalian menggunakan delete ataupun update seperti itu. Nah, sini saya akan menjelaskan penggunaan select lainnya. Nah, jadi select ini nantinya akan sangat sering kita gunakan. Karena select ini berfungsi untuk menampilkan sebuah tabel dan dibantu dengan fungsi-fungsi lainnya nanti. Nah, sini kita misalnya ingin melihat sebuah data pada tabel, hanya beberapa datanya saja gitu. Select from, seperti biasa, nama tabelnya, misalnya kita ingin melihat tabel menu, tapi kita pengen cuma ngelihat itu ID jenis menu 2-nya saja gitu. Ingin melihat makanannya saja, minumannya saja, apa saja yang ada di dalam tabel menu. Kondisinya seperti itu, berarti ingat menggunakan where, ID, jenis, menu, sama dengan, tadi kalau minuman itu jenisnya ID-nya 2. Saya execute. Nah, yang tampil di sini adalah ID jenis menu 2. Nah, misalnya kita pengen ngelihat di tabel menu itu ID jenis minuman dan ID jenis makanan ringan gitu. Jadi di sini kita perlu bantuan dari in. Minta pertolongan. Nah, sini kita menggunakan in sama seperti tadi 2 3. Nah, maka di sini data yang akan keluar adalah data dari ID jenis minuman dan ID jenis makanan ringan gitu. Nah, dari ID jenis 2 dan ID jenis 3 yang akan keluar dengan bantuan in. Jadi tadi kan tanpa in itu langsung dari where sama dengan gitu kan. Jadi yang keluar tuh datanya cuma 1. Jadi kalau ingin lebih dari 1 itu kita bisa gunakan in untuk membantu. Nah, sekarang saya akan nunjukin
penggunaan select lainnya untuk menampilkan data gitu ya. Ini sekarang saya mau menggunakan tabel menu. Saya copy dulu. Select tabel menu. Kita run, execute. Nah, sini kita lihat bahwa sini adalah tabel menu, stoknya di sini ada 10, 22, 15, 20, 15, 30, 25, 10, berbagai macam beragam gitu ya. Harganya juga cukup beragam di sini. Jadi, misalnya saya ingin select, di sini saya coba select ID menu, nama menu, hanya nama menu, kemudian saya select harga dari tabel menu. Kita coba execute. Error. Nah, di sini saya tambahin koma, ini kita hilangin. Nah, berhasil. Jadi di sini yang tampil adalah ID menu, nama menu, harga dari tabel menu. Nah, sekarang saya coba kondisi lainnya. Saya copy dulu. From tabel menu, kita gunakan where lagi. Where harga. Kita gunakan between ya. Jadi saya ingin mencari harga between 5.000, di antara 5.000 dan 25.000 itu ada harga apa saja dengan ID nama, nama menu, dan harganya muncul juga. Between 5.000 and 25.000. Nah, saya ingin ini diurutkan gitu. Jadi saya order by ASC. Kita coba execute. Nah, di sini masih error. Nah, ternyata sini saya lupa kasih apa yang di order by, apa yang ingin diurutkan gitu ya. Jadi saya ingin urutkan dan berdasarkan harga. Nah, di sini harganya dari terbesar. Di sini di antara 5.000 dan 25.000 itu ada ayam goreng, ada es teh, air mineral, es jeruk. Harga di antara 25.000 hingga 5.000. Nah, kondisi lainnya misalnya antara 10.000 hingga 30.000. Nah, sini yang keluar ayam goreng dan ayam bakar. Misalnya 40.000. Yang keluar bebek goreng dan ayam bakar dan diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, sekarang saya mencoba kondisi lainnya. Misalnya ini saya copy dulu sampai where. Itu saya mau mencari harga tidak sama dengan 5.000. Nah, sebelumnya saya kasih lihat dulu di sini harganya ada apa saja. Nah, di sini bisa lihat yang harga 5.000 itu ada es teh dan air mineral. Nah, saya ingin execute ini, jadi harga 5.000-nya tidak akan ditampilkan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa air mineral dan es tehnya tidak ditampilkan gitu ya, karena tidak sama dengan 5.000. Nah, kondisi lainnya juga kita bisa pakai berdasarkan nama. Kita copy dulu, nama menu, like, ayam, persen. Ini kita execute.
yang tampil adalah menampilkan nama menu dari tabel menu berdasarkan nama ayam. Nah, di sini ayam persen itu maksudnya, jadi yang ditampilkan tuh yang nama depannya ayam, belakangnya bebas. Persen ini artinya bebas. Jadi kita coba di sini bebek gitu ya. Yang ditampilkan hanya yang mempunyai nama bebek saja. Nah, di sini bebek, misalnya kerupuk juga. Nah, di sini kerupuk udang, kerupuk putih. Nah, kondisi lainnya kita bisa cari di sini, select, ya sampai where-nya saya copy dulu. Where kita cari stok lebih besar dari 15 and harganya kurang sama dengan 30.000. Sini saya tambahkan stok juga biar bisa jelas gitu ya tampilannya. Nah, di sini stoknya yang lebih dari 15 tapi harganya kurang dari 30.000 ditampilkan. Di sini stoknya lebih dari 15 itu ada es teh, ada air mineral, ada kerupuk putih ataupun kerupuk usus. Jadi yang stoknya lebih dari 15 tapi harganya kurang atau sama dengan 30.000. Boleh kurang dari 30.000 atau enggak sama dengan 10.000. Nah, tapi inilah yang keluar. Nah, kenapa 30 ayam bakar dan yang lain-lainnya lebih dari 20.000 gitu nggak keluar karena stok mereka itu kurang. Coba kita lihat di sini. Stok mereka itu kurang dari 15. Jadi stoknya mereka itu rata-rata 10. Seperti itu. Oke, sekian dari select. Nah, sekarang kita lanjut ke aggregate function. Itu dimana kita akan menghitung dari tabel transaksi. Di sini kita copy tabel transaksi. Kita execute dulu. Nah, di sini tabel transaksinya ada ID pelanggan, ID transaksi, ID pegawai, dan total harga di sini ya. Nah, di sini kita bakal ngitung total harganya. Sebelum itu kita coba select dulu datanya. Beberapa data dari ID transaksi. Kemudian ID pelanggan. Kemudian total harga. From tabel transaksi. Di sini kita mau pakai ID pelanggan ke-6 ya. Where ID pelanggannya 6. ID pelanggan sama dengan 6. Kita execute. Jadi ID pelanggan 6 itu punya transaksi ID-nya itu 6, 10, dan 12. ID pelanggan 6 dia total harganya ada yang 56.000, ada 38.000, dan 56.000 juga. Nah, di sini kita coba cari nilai dari min dan max-nya dia. Apakah sesuai? Di sini kita lihat select. Ini kita copy saja. Di sini kita tambahkan min dalam kurung total harga. Jadi ini row yang akan kita hitung gitu ya. Total harga dari row total harga. Jadi di sini select ID yang bakal ditampilin itu ada ID transaksi, ID pelanggan, total harga, kemudian minimal dari total harganya di sini kan ada 56.000, 38.000, 56.000. Seharusnya yang keluar itu ID transaksi 10, ID pelanggannya tetap 6, dan total harganya yang keluar itu harusnya 38.000. Nah, sekarang kita coba buktikan. Nah, ID pelanggannya sesuai, total harganya
tidak sesuai, minimum total harganya ini sesuai. Jadi ini datanya tidak valid ya. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan total harga, tidak usah pakai total harga. Coba kita execute lagi, masih nggak valid ya. Seharusnya ini tadi kalau kita lihat di sini, seharusnya ID transaksinya itu yang keluar tuh 10, tapi di sini yang keluar malah 6. Jadi ini tetap tidak valid ya. Minimumnya dia nggak valid, berarti maksimumnya tetap nggak valid juga. Kita coba saja. Maksimal dari total harganya ini 56.000. Ini sesuai dan ID pelanggannya tetap 6.000 itu sesuai, tapi ID transaksinya dia tetap di 6. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Yang dimana seharusnya dia tuh bisa saja antara 12 gitu ya. Jadi row utama yang diambil dari ID transaksi. Jadi di sini sia-sia kalau kita menggunakan ID transaksi di sini karena yang digunakan hanya ID pelanggan dan row yang dihitung saja. Jadi kalau kita pakai average pun akan tetap sama seperti itu. Di sini average itu mencari rata-ratanya ya. Di rata-rata dari ketiga harga tadi itu jadinya 50.000. Jadi di sini kita tidak usah menggunakan ID transaksi agar datanya itu valid. Jadi yang kita gunakan hanya ID pelanggan, average total harga from tabel transaksi where ID pelanggan sama dengan 6. Nah, di sini coba kita minnya 38.000, max-nya harusnya 56.000 ya kayak tadi. Ya, 56.000. Jadi tadi dengan adanya di transaksi itu datanya jadi tidak valid yang keluar ya. Coba kita pakai average. Jadi di sini kita coba merata-ratakan total harga dari from tabel transaksi. Jadi ini rata-rata dari keseluruhan total harga yang ada di sini. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk penggunaan dari count. Nah, count ini biasanya digunakan untuk menghitung jumlah row yang ada. Kita select dulu. Select bintang from TBL menu. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 11 jumlah row yang ada dari ID menu ya. Dan nama menunya ada 11 berarti totalnya. Nah, kita coba menggunakan fungsi dari count. Nah, sini kita select count dalam kurung field yang kita inginkan yang kita akan hitung itu nama menu misalnya from TBL menu. Nah, coba kita execute. Nah, benar. Jadi count ini menghitung berapa row yang ada dalam field yang akan kita hitung gitu. Di sini kita hitung field nama menu. Jadi kolom nama menu kita hitung berapa ada row-nya dia. Nah, tadi kita lihat di sini ada 11 ya, 11 data bahwa benar dari penggunaan count ini berarti valid ya. Nah, kita lanjut menghitung count tetapi harganya lebih besar dari 10.000 gitu. Nah, coba kita copy dulu ini. Nah, kita tambahkan di sini where harga lebih besar dari 10.000. Coba kita execute. Nah, ada 4. Kita lihat apakah benar ada 4 yang harganya 10.000. Lebih dari 10.000 berarti ada 25, 1, 28, 2, 35, 3, 38, 4. Berarti ada 4 ya. Nah, berarti ini juga valid. Penggunaan dari ini, dari where harga lebih besar dari 10.000 juga valid. Nah, jadi seperti itu dari penggunaan count. Nah, sekarang kita lanjut ke penggunaan group by
Group by juga bisa digunakan digabungkan dengan aggregated penggunaannya. Contohnya itu seperti ini. Nah, kita coba dulu select stok dan harga dari tabel menu. Nah, di sini datanya sudah bisa kita lihat, stoknya dan harganya. Nah, sekarang kita coba hitung sum data stoknya itu. Select sum stok, kita hitung data stoknya, harga from TBL menu, group by. Nah, di sini kita menggunakan group by sekarang. Group by stock. Jadi ini diurut berdasarkan stok ya. Kita coba execute. Nah, di sini kita lihat bahwa sum 25.000 itu stoknya berjumlah 50, kemudian 6.000 berjumlah 30. Jadi di sini yang dihitung itu di stoknya. Jadi di kolom stok itu dihitung berdasarkan kelompok stok. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, di sini 10.000 ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi yang ditambahkan itu datanya berdasarkan data yang sama gitu. Di sini ada 10, angka 10 yang sama sebanyak 5. Jadi itu yang dijumlahkan. Nah, kita coba lihat lagi. Di sini ada angka 15 sebanyak 2. Jadi kalau dijumlahkan 30, apakah di sini ada angka 30? Nah, di sini ada 6.000. Nah, seperti itu penggunaan dari group by. Nah, contoh lainnya seperti ini. Kita ke tabel transaksi mencari berapa kali transaksi yang dilakukan per ID. Gitu misalnya. Kita gunakan select ID pelanggan. Kita gunakan sum. Di sini kita lihat dulu tabel transaksinya. Sum, total harga, from tabel transaksi, where ID pelanggan sama dengan misalnya kita lihat dulu ini per ID. Jadi kita lihat dulu ID pelanggan, dia berapa kali ada transaksi. Nah, jadi dari total transaksi yang dilakukan oleh ID 6 ini sebanyak 150.000 gitu. Jadi kita lihat dulu, ini kita copy saja dulu di sini. Kita lihat bahwa ID 6 ini melakukan transaksi sebanyak 3 kali. Di sini ada 56.000, 38.000 dan 56.000. Coba kita hitung apakah valid datanya. 56.000 ditambah 38.000 ditambah 56.000 lagi. Jadi datanya valid ya, 150.000. Jadi penggunaan dari sum total harga ini valid sebanyak 150.000 dari ID pelanggan 6. Nah, kita coba cari yang lain. Dari ID lain, kita copy saja ini. Misalnya kita cari ID 5. Berapa total transaksinya dia? Jadi di sini ada 100.000. Nah, kita lihat di sini apakah benar ID 5, kita cari di sini sebanyak 1, 2. Jadi dia satu kali transaksi ini berjumlah 50.000. Berarti sudah benar. Kita lanjut ke penggunaan dari group by-nya sendiri. Nah, di sini kita copy saja dari yang ini. Nah, di sini kita tambahkan group by. Group by berdasarkan ID pelanggan. Jadi kita ingin mencari datanya secara keseluruhan
secara langsung gitu. Jadi nggak perlu cari satu-satu seperti ini agar tidak ribet gitu, tidak satu-satu. Nah, di sini sama yang tadi kita cari itu ID pelanggan 6 itu melakukan transaksi totalnya sebanyak 150.000 dan ID pelanggan 5 itu kita lakukan transaksi sebanyak 100.000. Tadi kita sudah buktikan. Nah, di sini ID pelanggan 1, 2, dan 3 coba kita lihat di sini apakah benar. Ya, 128.000. Nah, di sini benar dia melakukan transaksi sebanyak 128.000 total harganya yang harus dia bayar gitu ya. Nah, jadi sekian saja dari grup buy. Nah, sekarang kita lanjut nih dari penggunaan join. Nah, sekarang kita punya kasus. Nah, bagaimana sih caranya menghubungkan dua tabel ataupun lebih dari satu gitu ya, tabel yang berbeda agar dapat kita tampilkan secara bersamaan. Nah, di sini saya ingin mengambil data dari tabel transaksi dan tabel pelanggan gitu ya. Nah, di sini pertama kita tulis select dulu. Kemudian tabel transaksi. Nah, di sini kita gunakan titik nanti dia keluar. Nah, tabel transaksi data yang ingin kita ambil itu dari ID transaksinya ya. Nah, kemudian koma. Selanjutnya kita ambil tabel transaksi lagi. Titik. Titik yang kita ambil sekarang adalah ID pelanggannya. Lanjut. TBL. Nah, sekarang kita ngambil dari tabel pelanggan. Titik. Nama pelanggannya sekarang. Kemudian koma. Nah, sekarang kita ke tabel transaksi lagi. Tabel transaksi. Yang kita ambil sekarang adalah total harganya. Nah, ini sudah. Sekarang from. Nah, from tabel. Nah, asalnya itu dari tabel transaksi kita ambilnya. Tabel transaksi. Nah, sekarang baru kita menghubungkan kedua tabel tersebut dengan menggunakan inner. Dari inner join ya. Inner join. Dari tabel pelanggan. Kemudian on. Nah, di sini sekarang kita memanggil masing-masing dari primary key dan foreign key-nya yang berhubungan antara tabel pelanggan dan tabel transaksi gitu. Nah, di sini kita dari tabel transaksi tabel transaksi ID pelanggan sama dengan tabel pelanggan ID pelanggan. Nah, sekarang kita coba execute. Nah, di sini sudah tampil bahwa ID transaksi kita ambil dari tabel transaksi, ID pelanggan kita ambil dari tabel transaksi juga. Nah, sebenarnya ini bisa kita panggil dari tabel pelanggan. Nah, kita coba di sini. Sebenarnya sama saja, bisa kita gunakan di tabel transaksi ataupun tabel pelanggan, karena itu sama-sama berhubungan kan, itu foreign key dan primary key-nya. Nah, tetap dia tampil di sini. Jadi bebas kalian mau gunakan itu sebagai dari tabel pelanggan ataupun dari tabel transaksinya langsung gitu. Soalnya di tabel transaksi juga dia memiliki kan ID pelanggan di sini sebagai foreign key gitu. Nah, ini sudah tampil bahwa nama pelanggan kita ambil dari tabel pelanggan dan total harga kita ambil dari tabel transaksi. Nah, kasus selanjutnya kita ingin mengambil data dari tabel detail transaksi dan tabel menu ya. Jadi di sini detail transaksi dan tabel menu. Kita buka. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita mulai dari select DT transaksi.
titik ID detail transaksi, koma, tabel menu, kita ngambil dari tabel menu sekarang, titik, yang kita ambil adalah ID jenis menunya, koma, tabel menu lagi, yang kita ambil sekarang adalah nama menunya, koma, sekarang kita ke detail transaksi, yang kita ambil sekarang adalah total harganya. Nah, koma, sekarang ke detail transaksi lagi, yang kita ambil adalah jumlah pemesanannya. Ini biar nggak menumpuk, saya taruh ke bawah saja, biar nggak ke samping gitu. Nah, lanjut, from, detail transaksi ya. Nah, sekarang kita hubungkan menggunakan inner join, tabel menu, on, detail transaksi, ID menu yang kita gininya, primary key-nya sama dengan tabel menu. Di sini primary key, yang tadi itu foreign, di detail transaksi itu foreign key, dan di tabel menu itu primary key-nya ya. ID menu. Nah, sekarang kita coba execute. Nah, ini dia. Sebenarnya dari penempatan antara foreign key ataupun primary key dulu itu bebas ya. Sama saja output yang keluar nanti. Kita coba saja. Kita copy. Untuk penempatannya ini bebas, bisa foreign key-nya di belakang ataupun primary key-nya di belakang gitu. Kita X sama dengan ini kita hapus. Nah, kita coba execute. Seharusnya sama ya yang keluar. Nah, sama saja. Nah, sekarang kita lanjut ke penggunaan dari menghubungkan lebih dari 2 tabel gitu di sini kasus kita sekarang. Menghubungkan lebih dari 2 ataupun 3 tabel. Nah, di sini saya ingin menampilkan 4 tabel secara bersamaan, yaitu dari tabel transaksi, kemudian dari tabel pelanggan, tabel menu, dan detail transaksi. Sini yang pertama kita tulis select tabel transaksi, yang kita ambil adalah ID transaksinya, koma, kemudian tabel transaksi lagi, yang kita ambil sekarang adalah ID pelanggannya, koma, sekarang kita ke tabel pelanggan, yang kita ambil adalah ID pelanggannya, koma, kita ke bawah saja. Nah, kita ke tabel pelanggan lagi. Yang kita ambil sekarang adalah nama pelanggannya. Oh ya, di sini sebenarnya saya sudah mengambil ID pelanggan dari tabel transaksi, jadi di sini tidak perlu lagi kita ambil ya. Jadi cukup di sana saja. Kita hapus, lanjut. Sekarang yang kita ambil dari detail transaksi. Yang kita ambil adalah ID menunya. Kemudian sekarang yang kita ambil dari tabel menunya. Yang kita ambil adalah nama menu.
Kemudian kita ke detail transaksi lagi. Yang kita ambil adalah total harganya. Sekarang, nah karena di sini saya menggunakan 4 tabel gitu ya, ingin menghubungkan 4 tabel. Jadi tahapnya itu sama saja seperti tadi, namun satu-satu gitu inner join-nya. Nah di sini tabel asalnya itu dari from tabel transaksi. Nah inner join, nah satu-satu ya di sini inner join dari tabel pelanggan on. Nah, kita panggil foreign key dan primary key-nya di tabel pelanggan. Itu ID pelanggannya. Kemudian di tabel transaksi itu ID pelanggannya juga. Kemudian sekarang inner join ke tabel berikutnya. Detail transaksi gitu. On detail transaksi ID-nya sama dengan tabel transaksi kita panggil ID transaksi ya di sini harusnya. Di sini harusnya ID transaksi bukan detail. Kita lanjut ke inner join tabel berikutnya yaitu tabel menu. On tabel menu yang kita panggil adalah ID menunya. Kemudian sama dengan detail transaksi yang dipanggil juga ID menunya. Nah, sekarang kita coba execute. Nah, di sini ID transaksi kita ambil dari tabel transaksi, ID pelanggan kita ambil dari tabel transaksi, kemudian nama pelanggan kita ambil dari tabel pelanggan, kemudian ID menu kita ambil dari detail transaksi, nama menu kita ambil dari tabel menu, dan total harga kita ambil dari detail transaksi. Nah, ini cara untuk pemanggilan lebih dari 2 ataupun 3, bahkan 4 ataupun lebih gitu. Jadi di sini caranya tetap sama, cuman untuk pemanggilan inner join-nya itu secara bertahap ya satu-satu gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara perbedaan dari penggunaan antara inner join ataupun right join ataupun left join gitu. Jadi sini kita pakai contoh yang ini saja. Kita copy dulu. Nah, ini coba kita execute ya. Nah, di sini data yang keluar ini 1 sampai 12. Nah, coba kita pakai left join. Sudah kita execute. Data yang keluar juga tetap sama, 1 sampai 12. Dan di kasus saya ini, left join dan inner join ini kasusnya outputnya yang keluar itu sama. Namun, terkadang kasus left join dan inner join itu outputnya kadang berbeda gitu ya, di kasus yang berbeda gitu. Nah, untuk pergunaan right join ini, kita coba apakah ada perbedaan. Nah, di sini kita lihat bahwa dari left join ataupun inner join dan right join itu terdapat perbedaan antara right join ya. Di sini data dari nama menunya itu keluar semua. Jadi di sini kita lihat dulu di tabel menu. Kita lihat datanya dia. Di sini kita punya data sebanyak 11 sampai keripik tempe gitu. Nah, coba kita execute yang ini.
bahwa tadi yang keluar juga keripik tempe dan di ID menu. Nah, yang di sini keluarnya itu 1 sampai lebih dari 12 ya, sampai keripik tempe di sini keluar. Tapi di sini datanya 0 dan di jumlah pesanan 0. Kita lihat di sini tabel menu, datanya di sini juga sampai keripik tempe. Nah, apa sih perbedaannya antara right join dan left join? Jadi di sini perbedaannya itu hanya patokan dari tabel mana yang digunakan sebagai acuan. Nah, di right join ini right join itu jadi patokannya itu sebelah kanan, berarti sini ada menu ya sebagai patokannya dia. Berarti yang keluar itu berdasarkan menu-menunya. Jadi secara tidak langsung bahwa data yang lain itu dipaksa keluar gitu. Makanya di sini kosong. Di detail transaksi ini detail pembeliannya itu belum ada yang membeli air mineral hingga keripik tempe. Namun di tabel di ID menu itu sudah terdapat data yang ini. Jadi di detail transaksi ini masih 0 datanya dan jumlah pemesanan dan total harga pun masih 0 gitu. Maka yang dijadikan acuan di sini hanya nama menu gitu. Di sini kan total harga kan kita ambilnya dari detail transaksi bukan total harga yang dari apa namanya, harga dari menu gitu ya. Makanya di sini 0, di sini 0, di sini 0 karena kita ambilnya dari detail transaksi. Jadi penggunaan right join, left join dan inner join itu tergantung dari acuan tabel yang akan kita gunakan gitu. Mungkin sekian aja dari pembahasan kita mengenai DML kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.